Sebuah penerbangan yang melintasi dataran tinggi Tibet berubah menjadi petualangan yang menegangkan ketika first officer tersedot dari pesawat. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai Sichuan Airlines. Oke, ketika mendengar kata Sichuan, apa yang kamu pikirkan? Mungkin kulinernya ya, ada mapo tofu, ada mala, pedas semua. Dan saya kebetulan nggak suka pedas, tapi ya tahulah kalau ada kuliner kayak gitu di sana. Oke, jadi memang daerah Sichuan itu kan merupakan salah satu provinsi yang dimiliki oleh China. Dan mereka itu senang dengan cita rasa mala. Cita rasa yang pedas dan membuat lidah kebas. Karena lokasi dari provinsi Sichuan itu dekat dengan dataran tinggi Tibet. Di situ ada Chengdu, kemudian di dekatnya ada kota Chongqing, seperti itu. Dan mereka suka dengan cita rasa yang seperti ini karena udara di sana itu dingin dan lembab. Jadi mereka itu menginginkan sesuatu cita rasa yang menghangatkan badan mereka dan membuat berkeringat. Tetapi walaupun mereka itu senang dengan cita rasa pedas, mereka tidak suka berkata pedas. Nah, karena apa? Warga lokal sana tahu bagaimana caranya menikmati hidup. Sepulang kerja, mereka tahu caranya bersantai, hangout dengan teman, kemudian juga bisa senam, menari di alun-alun, dan mereka itu jalannya tidak cepat seperti orang China pada kebanyakan. Tuh. Kalau di Indonesia bisa diibaratkan kayak apa itu, kota apa? Seperti kota di Magelang. Oh, Magelang, Jawa Tengah ya? Betul, tapi anehnya Chengdu, salah satu kota ibu kotanya itu malah di sister city-kan dengan Medan. Oh, secara kultur mungkin beda ya? Ya, mungkin, tapi ya tidak tahu apa yang mendasari hal tersebut. Dan maskapai yang ada di Sichuan sendiri yang terkenal itu adalah Sichuan Airlines. Dan ini merupakan maskapai yang unik di China. Karena mereka adalah yang pertama menerima dan mengoperasikan dua pesawat modern. Airbus A320 dan Airbus A350. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan bagi maskapai gitu. Dan Sichuan Airlines ini karena terkenalnya di situ adalah panda, mereka memanfaatkan panda ini sebagai maskot dan juga desain livery dari pesawat. Mereka ada beberapa pesawat itu menggunakan desain livery panda yang lucu dan berwarna-warni. Sichuan Airlines penerbangan 8633 melayani rute dari Bandara Internasional Chongqing Jiangpei ke Bandara Lhasa Gonggar. Jadi ini adalah penerbangan domestik di dalam mainland China. Pada 14 Mei 2018, kaca depan kokpit pesawat itu tiba-tiba mengalami kerusakan, pecah, sehingga mengalami dekompresi tak terkendali. Dan pada waktu itu, jenis pesawat yang terlibat adalah Airbus A319-100 yang telah lama menjadi bagian dari maskapai. Dan pada penerbangan ini, terdapat 119 penumpang dan 9 kru dalam pesawat dengan total 128 orang dalam pesawat tersebut. Nah, yang unik di sini adalah kru kokpit, kru yang berada di kokpit itu ada 3 orang. Padahal biasanya kalau pesawat A320 family itu cuma butuh 2 orang, tapi ini ada 3 orang posisinya dalam kokpit, yaitu 2 orang kapten dan 1 orang first officer. Dan kedua kapten yang ada dalam kokpit ini itu memiliki jam terbang yang tinggi dan first officer itu memiliki jam terbang yang relatif rendah pada jenis pesawat A320 family. Dan sebelum bergabung dengan maskapai, kapten pertama ini bekerja selama 10 tahun. 10 tahun, cukup lama ya, sebagai seorang instruktur di sekolah penerbangan di Sichuan. Sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian like, berikan komentar apabila ada episode yang perlu kita bahas, kemudian juga share kami di seluruh platform, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kronologi dari kejadian ini. Pada pukul 6.25 waktu setempat, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Chongqing Jiangpei. Jadi ini adalah sebuah penerbangan pagi yang melintasi dataran tinggi Tibet.
Nah, penerbangan berlangsung normal selama 40 menit pertama hingga naik ke ketinggian jelajah 30.000 kaki. Nah, pada ketinggian jelajah ini, udaranya itu kan semakin lama semakin tipis. Iya betul. Dan tiba-tiba terjadi kaca depan kanan dari kokpit itu mengalami retak dan tiba-tiba pecah. Wah, menakutkan ya. Menakutkan sekali. Dan pada ketinggian itu, karena perbedaan tekanan di dalam kabin yang terpressurize dan di luar yang tipis, itu menyebabkan udaranya keluar semua. Oh iya, supaya pressure-nya sama ya? Tersedot semua dan menyebabkan dekompresi yang sifatnya ekstrim. Nah, dekompresi ekstrim ini menyebabkan pintu kokpit itu terbuka keras hingga memutus 17 sirkuit breaker. Dan perlu kita ketahui bahwa dekompresi di sini ini sampai merusak unit kontrol pesawat dan juga mempersulit komunikasi. Karena yang di panel sini itu tersedot semua, beberapa terlepas begitu, dan juga karena suara yang bising ini mempersulit komunikasi. Dan selain itu, ada yang lebih ekstrim lagi. Sang first officer, karena posisi duduknya ada di kanan. Dan yang pecah adalah kaca depan kanan. Sebagian tubuhnya terseret keluar. Wah, mengerikan. Karena bukan eksplosif, extreme decompression ya. Extreme decompression ini akhirnya sang first officer ini separuh badannya itu ada di luar kabin. Dan itu mengerikan sekali. Karena kalau di ketinggian segitu, nafas itu pasti sangat susah. Karena udaranya sangat tipis, ditambah lagi kecepatan pesawat itu kan luar biasa kencang. Sangat kencang. Jadi mau nafas itu pasti sangat susah. Dan first officer ini akhirnya mengalami cedera. Cedera di mata, di tangan. Dan untungnya first officer ini berhasil masuk kembali ya. Karena posisi tubuhnya itu kan belum keluar semua. Cuma sebagian. Jadi masih ada yang nyangkut di dalam pesawat lah. Betul. Karena itulah dia akhirnya berhasil masuk kembali juga. Mungkin juga karena sang kapten dengan pergerakan pesawat ini membantu juga. Akhirnya first officer ini dapat kembali dan masih dapat membantu kapten. Karena ketika itu kapten, karena banyak circuit breaker yang rusak dan juga ada unit kontrol yang rusak juga akibat dekompresi yang luar biasa tadi, akhirnya first officer ini bantu dengan membunyikan squawk 7.700 ke Bandara Internasional Chengdu Shuangliu. Dan para pilot ini untungnya tetap sadar dan terhindar dari hipoksia. Jadi ketinggian segitu ada resiko yang besar terjadinya hipoksia. Dan untungnya para pilot ini tetap bisa bernafas dengan cukup baik begitu. Dan dulu kalau kita melihat kejadian dulu, sebenarnya ada kejadian yang serupa dengan ini, yaitu British Airways. Betul. Tetapi pada waktu itu kondisinya pilotnya lebih parah, karena tersedotnya sampai di luar dan orang-orang itu harus menahan ya. Sampai dia tidak bisa kembali. Nah, pada waktu ini karena kan kejadiannya di pegunungan, dataran tinggi Tibet. Nah, seharusnya kalau ketika terjadi dekompresi, langkah pertama yang dilakukan adalah turun ke ketinggian 10.000 kaki. Betul. Karena ini adalah ketinggian di mana manusia bisa bernafas secara normal tanpa bantuan masker oksigen. Tetapi karena ini posisinya di atas dataran tinggi, terrennya juga banyak, maka ini adalah suatu manuver yang berisiko dan tidak bisa dilakukan. Dan sekitar 35 menit kemudian, setelah kapten ini berusaha melintasi dataran tinggi, kemudian juga ada cuaca yang dingin sekali di luar pada waktu itu, pesawat berhasil mendarat darurat di Bandara Chengdu Shuangliu. Dan seluruh 128 orang penumpang dan kru ini berhasil selamat, di mana hanya 2 orang dalam kondisi terluka. Nah, ini kita patut acungi jempol bahwa seluruh pilot dan kru yang ada di sini itu bekerja dengan sangat-sangat baik. Mereka kru resource manajemennya jalan, kemudian pembagian tugas dan saling membantunya itu sangat-sangat patut diacungi jempol. Dan pihak China sendiri mengangkat kejadian nyata ini menjadi sebuah film yang judulnya adalah The Captain yang keluar di tahun 2019. Itu sepertinya film heroik gitu ya? Film heroik. Jadi ini adalah suatu film yang luar biasa menceritakan bagaimana para awak pesawat ini berjuang, berkomunikasi, dan bekerja sama hingga mereka kembali ke Chengdu. Setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator
segera memulai pekerjaan investigasinya. Nah, satu hal yang langsung disorot adalah mengapa kaca ini bisa mengalami keretakan dan pecah pada waktu itu. Bahaya sekali ya sebetulnya. Bahaya sekali, karena bisa mencederai orang dan bisa membuat korban jiwa sebenarnya. Nah, ternyata memang terdapat kerusakan pada segel kaca bagian depan kanan. Itu dia. Yang menyebabkan uap air itu bisa masuk dan terakumulasi. Jadi sebenarnya segel ini mencegah supaya ada uap air yang bisa masuk. Tetapi karena dia sering terbang, rute domestik, begitu makin lama kan terakumulasi. Ngumpul di situ ya? Nah, ngumpul di situ dan masuk ke celah-celahnya kaca. Padahal di kaca itu ada sistem heater yang menjaga suhu supaya tetap hangat dan tidak terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Nah, di sana kabel sistem pemanas kaca itu kan makin lama basah, basah, dan akhirnya bisa mengalami konsleting. Setelah konsleting, dia itu menyebabkan suhu tinggi di daerah tertentu dan akhirnya itu merusak struktur dari kaca itu sendiri. Dan akhirnya kesimpulan yang dapat diambil adalah ya, segelnya ini harus ditingkatkan kualitasnya, dan juga akhirnya ya terjadi perbaikan yang menyeluruh pada desain segelnya ini, sehingga akhirnya untuk ke depan-depannya diharapkan dengan segel yang baru ini tidak akan terjadi peristiwa seperti ini lagi. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.